Assalamualaikum guys, ketemu lagi bersama saya di Baron Channel. Di video kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari military undercover yang berjudul PPA mau tiba, Cina akan compare kapal buatannya ke Indonesia. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita saksikan. Jangan lupa di like dan subscribe channel saya dan channelnya military undercover. Persaingan untuk memenangkan kontrak akuisisi kapal perang Indonesia tentu sangat sengit. Tawaran dari berbagai negara tidak hanya mencakup kapal itu sendiri, tetapi juga offset berupa transfer teknologi yang menjadi syarat utama. Di antara pesaingnya adalah Fincantieri dari Italia dengan frigat Bergamini dan Navantia dari Spanyol yang menawarkan F-110. Syarat transfer teknologi ini memberikan peluang bagi industri pertahanan dalam negeri seperti PT PAL untuk berkembang lebih lanjut. Namun, tawaran yang paling menarik perhatian justru datang dari Cina yang menyuguhkan kapal perusak tipe 052DE dengan spesifikasi lebih unggul dibandingkan frigat dari kompetitor lainnya. Cina menawarkan kapal perusak tipe 052DE dengan harga yang sangat kompetitif, yakni sekitar 8,19 triliun rupiah saja. Harga ini tentu mencolok dibandingkan tawaran kapal dari Eropa seperti PPA Paolo dari Italia yang mencapai 9,87 triliun rupiah. Tidak hanya soal harga, tipe 052DE memiliki spesifikasi yang jauh lebih gahar termasuk persenjataan canggih dan sistem pertahanan modern. Tawaran ini memberikan keuntungan besar dari segi nilai guna untuk anggaran pertahanan Indonesia. Sebagai kapal perusak, tipe 052DE memiliki daya tempur lebih tinggi dibandingkan frigat yang ditawarkan negara lain. Hal ini menjadi daya tarik bagi Indonesia meskipun ada pertimbangan geopolitik dalam memilih pemasok alutsista. Selain soal harga dan spesifikasi, Cina juga menawarkan transfer teknologi yang relevan bagi pengembangan kemampuan pertahanan Indonesia. Transfer teknologi ini mencakup pembangunan sistem senjata dan juga pelatihan operasional. Pendekatan ini sejalan dengan visi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mandiri dalam produksi kapal perang. Keunggulan lain dari tipe 052DE adalah pengirimannya dalam kondisi baru, memastikan umur operasional yang lebih panjang dibandingkan opsi retrofit ataupun upgrade dari negara lain. Meski demikian, potensi kerjasama dengan Cina harus dipertimbangkan dengan matang karena menyangkut hubungan strategis dengan negara-negara besar lainnya. Meski tawaran Cina menggiurkan, pemerintah Indonesia tentu masih mempertimbangkan banyak faktor sebelum mengambil keputusan. Keputusan ini tidak hanya mencakup aspek teknis dan finansial, tetapi juga aspek politik. Pilihan untuk bekerja sama dengan Cina dapat mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara barat, terutama dalam konteks ketegangan di Laut Cina Selatan. Di sisi lain, memilih kapal dari Eropa atau Amerika juga membawa risiko ketergantungan yang tinggi pada teknologi dan suku cadang dari negara-negara tersebut. Keputusan akhir harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang oleh Indonesia. Betul. Indonesia pun belum mengambil keputusan apakah akan menerima tawaran kapal perusak 052DE dari Cina. Pemerintah tampaknya masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua tawaran yang masuk. Di sisi lain, ada faktor geopolitik dan tekanan internasional juga menjadi elemen yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dengan semakin tingginya kebutuhan untuk memperkuat armada angkatan laut, keputusan ini menjadi sangat penting untuk memastikan Indonesia bisa memiliki alutsista yang mampu menjawab tantangan di masa depan. Nah, bagaimana menurut kalian? Nah, itu dia guys, videonya udah kita saksikan. Jadi Cina menawarkan kapal perusak atau destroyer dengan kemampuan yang sangat mumpuni katanya. Apakah Indonesia berminat? Karena yang dibeli Indonesia sekarang ini mayoritasnya adalah kelas frigate dan kelas kapal-kapal kecil, korvet, KCR dan yang seterusnya ya. Nah, Cina menawarkan kapal yang lebih besar yaitu destroyer dengan persenjataan yang lebih canggih. Apakah Indonesia berminat? Kita tunggu saja, karena menerima tawaran Cina berarti kita pun harus siap-siap dengan hujatan negara-negara yang kontra dengan Cina ya. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Komen-komen ya. Oke guys, itu dia videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe channel saya dan channelnya military undercover.